Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa ba'd. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, pertama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita telah melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita bisa mengikuti bersama-sama majelis ta'lim ataupun kajian di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita untuk dapat meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau dan juga orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Baik, jamaah rahimakumullah, kita masih membahas tentang mahsyar, dan di antara pembahasan tentang mahsyar ini kita akan membahas tentang al-haud, yaitu tentang telaga. Dan telaga yang dimaksud di sini adalah telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap rasul itu mereka memiliki telaga. Dan di antara yang memiliki telaga yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan adalah kepada Rasul kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, jadi setelah kita membahas di pembahasan yang sebelumnya tentunya tentang masalah mahsyar dan juga kesulitan-kesulitan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala nanti ketika mereka di mahsyar. Namun ada kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dalam kesulitan mereka, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berikan sebagian dari hamba-hambanya yang tentunya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pertolongan berupa telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa nanti keadaan manusia itu masing-masing ketika di mahsyar sesuai dengan keadaan mereka dulu di dunia. Jika amal mereka banyak, keikhlasan mereka lebih mereka dahulukan dalam amal soleh mereka, ya tentunya keadaan mereka akan lebih baik dari orang-orang yang ketika di dunia amal mereka begitu sedikit, atau bahkan ada sebagian dari mereka yang justru malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadaannya berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Bahkan dalam keterangan sebuah hadis yang sudah kita bahas dalam riwayat Imam Tirmidzi, nanti kelak matahari itu pada hari kiamat akan didekatkan kepada kita, sehingga saking dekatnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jaraknya itu sebatas 1 mil. Dan ini juga sudah kita bahas. Nah, manusia nanti akan bercucuran keringatnya sesuai dengan kadar amal mereka di dunia. Ya. Jadi begitu panasnya nanti di mahsyar, maka tentunya salah satu daripada bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah diberikannya telaga yang nanti hamba-hamba Allah
khususnya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mendatangi dan bisa meminum air dari telaga tersebut. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni faratukum alal khawdi walal haudi." Yang artinya adalah sesungguhnya aku menunggu kalian di telagaku. Man marra alayya syariba. Barang siapa yang menuju telagaku, ya, maka ia akan meminum air darinya. Wa man syariba, dan barang siapa yang meminum airnya, lam yadhma abadan, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Jadi ini janji dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada di antara umat-umatnya nanti bisa mendatangi telaga beliau, ya, sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk pertolongan dari Allah, sekaligus telaga ini bagian daripada syafaat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, seperti itu. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, ya, kita semuanya mudah-mudahan, ya, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa mendekat serta mendatangi, dan tidak hanya mendatangi, mudah-mudahan kita juga bisa meminum air dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama salafus saleh terdahulu, di antara doa yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka memohon agar supaya mereka bisa mendatangi telaga Rasulullah, kemudian bisa meminum air dari telaga tersebut. Ini sebagaimana yang dituturkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang keadaan para salafuna as-saleh terdahulu. Dan di antara doanya yang dipanjatkan oleh mereka adalah Allahumma asqina min haudi nabiyyika syurbatan la nadhma ba'daha abadan. Allahumma isqina min haudi nabiyyika syurbatan la nadhma ba'daha abadan. Yang artinya adalah, ya Allah, berikanlah kami minum dari telaga nabimu dengan tegukan ataupun minuman yang kami jika telah meminum maka tidak akan membuat haus kami lagi selama-lamanya, ya. Allahumma asqina min haudi nabiyyika syurbatan la nadhma ba'daha abadan. Ini doa yang dipanjatkan oleh para salafun saleh, ya, di antaranya adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum, kemudian tabi'in, ya. Tentunya pasti diikuti oleh tabi'ut tabi'in dan ulama-ulama kita terdahulu yang lainnya. Karena hal ini dituturkan oleh sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik ini hidup sezaman dengan sahabat dan hidup pula sezaman dengan tabi'in. Sehingga doa ini tentunya dibacakan oleh mereka para sahabat dan juga para generasi tabi'in dan tentunya setelah generasi itu. Jadi seperti itu, ya. Jadi ini terkait dengan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, apa sih yang dimaksud dengan haud di sini? Yang dimaksud dengan telaga di sini, ya. Jadi secara bahasa makna al-haud itu adalah mamba'ul ma'. Jadi tempat berkumpulnya air yang banyak, ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya ya tadi telaga ataupun danau, ya. Nah, telaga ini juga disebut dengan telaga Al-Kautsar. Telaga ini disebut juga dengan telaga Al-Kautsar, ya. Kenapa disebut dengan telaga Al-Kautsar? Sebab
telaga ini airnya bersumber dari sungai Al-Kautsar yang ada di surga. Ya. Jadi kenapa telaga ini disebut Al-Kautsar? Sebab airnya bersumber dari sungai Al-Kautsar di surga. Ya, nanti di surga itu akan kita dapati ya sungai-sungai yang banyak. Yang mana sungai-sungai tersebut itu berada di bawah ya tempat kita berpijak di surga kelak. Ya. Nah disitulah ada sungai yang disebut dengan sungai Al-Kautsar. Nah air telaganya itu datang dari sungai Al-Kautsar. Ya, jadi subhanallah, sebelum ya, manusia itu ataupun hamba-hamba Allah itu dimasukkan ke dalam surga, maka saat mereka berada di mahsyar, mereka sudah mencicipi air dari surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga bagi kita hamba-hamba Allah yang beriman dan kita dituntut untuk mengimani ya, rukun iman yang ada 6 ya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi SAW, bahwa rukun iman itu ada 6 dan diantaranya adalah al-imanu bil yaumil akhir, yaitu beriman kepada hari akhir. Dan diantara kewajiban kita untuk beriman kepada hari akhir adalah kita mengimani telaga Nabi kita SAW. Jadi ini ijma' ya, ijma' kesepakatan dari dalil-dalil yang jelas, bukan dalil-dalil yang sifatnya dzan, tapi dalil-dalil yang sifatnya mutawatirah. Ya, artinya adalah periwayatannya sangat jelas dan yang meriwayatkannya pun bukan hanya 1 ataupun 2 sahabat, akan tetapi hingga mencapai derajat mutawatir. Jadi banyak para sahabat yang mendengar langsung dari Nabi SAW tentang adanya haud nanti di mahsyar. Jadi begitu ya. Jadi kalau ada di antara ya, mereka yang mengaku sebagai seorang muslim, lalu kemudian mereka ingkar ataupun tidak mengimani tentang telaganya Nabi SAW, ya maka mereka kufur. Ya, mereka kufur. Ya. Sebab ya, telaga Nabi yang wajib diimani itu bagian dari beriman kepada hari akhir. Nah kalau sudah ada salah satu dari cabang keimanan tentang hari akhir yang tidak diimani ataupun ditolak, ya berarti dia seperti tidak beriman kepada hari akhir. Kalau sudah tidak beriman kepada hari akhir, dia adalah salah satu dari rukun iman yang wajib kita imani, ya maka berarti tidak mengimani semua rukun-rukun iman yang 6. Ya, jadi satu kesatuan. Makanya ya jemaah sekalian rahimakumullah, kenapa orang-orang musyrik, orang-orang kafir terdahulu mereka disebut sebagai orang kafir? Ya disebabkan karena apa? Salah satu yang tidak mereka imani itu adalah hari kebangkitan. Ya. Makanya hati-hati kalau ada yang mengatakan saya nggak percaya akan adanya hari kebangkitan, saya nggak percaya akan adanya hari pembalasan, tapi saya yakin adanya Allah, saya yakin adanya Rasulullah SAW. Nah, bagaimana dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulullah, tapi dia tidak beriman apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya? Karena salah satu konsekuensi dari kita beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah apa? Mengimani apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran dan mengimani apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Dan di antara yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya adalah tentang Al-Haud, tentang telaga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan dalilnya sangat banyak sekali. Kalau dari Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar. Jadi mana Al-Kautsar di sini disebutkan oleh para mufassir, di antaranya adalah kebaikan yang banyak. Ya.
Kemudian ada penafsiran yang lainnya sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, makna Al-Kautsar ini adalah telaga Al-Kautsar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana sumbernya dari mata air sungai Al-Kautsar yang ada di surga. Jadi bisa dibuka tentang penafsiran makna Al-Kautsar di dalam surat Al-Kautsar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, begitu. Kemudian di dalam hadis banyak, ya. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang setiap nabi itu memiliki telaga, jemaah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna likulli nabiyyin haudun." Bahwa sesungguhnya setiap nabi itu memiliki telaga. Wa innahum yatabahuna ayyuhum aktsaru waridatan. Dan sesungguhnya mereka berbangga-bangga setiap di antara mereka yang paling banyak mendatangi telaganya. Jadi para nabi itu berbangga-bangga, ya. Jadi ada yang didatangi cuman beberapa gelintir orang, ada yang didatangi telaga tersebut dengan banyak sekali umatnya. Namun berbangga-bangganya di sini adalah bukan menunjukkan kesombongan, tidak. Berbeda dengan berbangga-bangganya kita sebagai manusia biasa yang hidup di dunia. Ya. Baru punya motor yang tahunnya agak muda aja sudah berbangga-bangga. Baru punya rumah dia beli padahal kredit itu aja sudah berbangga-bangga. Jadi berbangganya dia terkadang menyebabkan dia berbuat zalim kepada orang lain, tapi tidak dengan para nabi dan rasul. Apalagi ini kenikmatan yang didapatkan nanti ketika di mahsyar, begitu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa inni arju an akuna aktsaruhum waridatan, dan aku berharap bahwa yang mendatangi telagaku itu paling banyak dibanding yang didatangi oleh para umat-umat sebelumnya kepada telaga para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka, ya. Jadi seperti itu. Dan yang jelas telaga Nabi SAW ini telaga yang paling spesial. Luasnya berbeda dengan luasnya telaga para nabi dan rasul sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu, ya. Baik, kemudian dalil yang berikutnya, ya, ya, tentang banyaknya para sahabat yang meriwayatkan tentang telaga Nabi ini, ya. Jadi menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengulang-ulang dalam menyampaikan telaga tersebut, ya. Jadi adanya telaga ini sifatnya mutawatirah, bukan sifatnya ahad. Jadi hadis itu kalau ditinjau dari periwayatannya, ada hadis mutawatir dan hadis ahad, jemaah. Hadis mutawatir itu ada dua. Pertama adalah mutawatir secara lafadz, dan yang kedua ada mutawatir secara makna. Apa yang dimaksud dengan hadis mutawatir? Hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak para sahabat. Artinya apa? Yang mendengarkan hadis tersebut misal dari perkataan Nabi SAW, atau yang menyaksikan misal dari perbuatan Nabi ataupun penetapan Nabi atau sifat Nabi SAW, itu banyak, ya. Dan ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan makna mutawatir. Ada yang mengatakan yang dimaksud hadis mutawatir itu yang meriwayatkan tidak kurang dari 70 sahabat. Jadi yang mendengarkan hadis itu dari ucapan Nabi SAW tidak kurang dari 70 sahabat. Ada yang mengatakan bahwa tidak kurang dari 10 sahabat. Ada yang mengatakan bahwa tidak kurang dari 100 sahabat. Tapi yang jelas bahwa mutawatir ini maknanya adalah bahwa sahabat yang mendengarkan ataupun melihat langsung dari Nabi SAW itu jumlahnya tidak sedikit, tapi banyak, jemaah, ya.
Itu yang disebut dengan hadis mutawatir. Berbeda dengan hadis ahad. Nah, hadis ahad ini juga terbagi menjadi 3. Ada masyhur, ada aziz, dan ada gharib. Kalau masyhur itu perawinya hampir mencapai mutawatir. Itu hadis masyhur. Tapi dia tergolong hadis ahad. Kalau aziz itu hadis yang perawinya 3 hingga 10. Ya. Ini disebutkan dalam kitab-kitab mustalahul hadis. Kalau ahad itu hadis gharib, maaf. Kalau gharib yang kedua, ya, itu hadis yang perawinya hanya 1 hingga 3 sahabat. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini keterangan terkait dengan makna hadis kalau ditinjau dari periwayatannya. Baik. Nah, terkait tadi hadis mutawatir, jamaah sekalian rahimakumullah, ada mutawatir lafdhon. Jadi lafadznya itu disepakati. Semua sahabat, ya, ketika meriwayatkan hadis tersebut, lafadznya disepakati oleh mereka. Ya. Jadi begitu. Ya, kalau lafadznya disepakati, secara otomatis maknanya pun disepakati. Ada yang disebut dengan mutawatir maknan, secara makna disepakati, tapi secara lafadz itu berbeda. Ya. Jadi hadis itu tidak plek sama persis misal dengan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Kadang disebutkan oleh sahabat dengan bahasa ataupun lafadz yang berbeda. Sehingga terkadang ketika kita dapati ada beberapa asatidah, ya, yang menyampaikan hadis yang secara makna sama dengan lafadz yang kita ketahui, namun menggunakan lafadz yang berbeda. Maka apakah bisa kita katakan bahwa ini lafadznya salah? Tidak. Ya. Bisa jadi, ya, perawi lain menggunakan lafadz, ya, yang berbeda dengan perawi-perawi yang lainnya. Jadi begitu. Tapi meskipun lafadznya berbeda, namun secara makna itu disepakati. Nah, di sini ada keterangan, ya, ketika Ubaidillah bin Ziyad, ya, dia mendatangi Abu Barzah al-Aslami. Abu Barzah ini adalah salah satu sahabat, ya, yang beliau bermimpi tentang lafadz azannya Nabi SAW. Ya. Di antara sahabat yang pernah bermimpi diajarkan tentang lafadz azan. Ya. Ada berapa kalimat yang diucapkan. Ya. Ini, ya, di antaranya adalah Abu Barzah. Nah, Ubaidillah bin Ziyad ini pernah mendatangi Abu Barzah al-Aslami dan bertanya, "Innama ba'athtu ilaika li as'alaka anil haud." Sesungguhnya aku datang kepadamu untuk bertanya perihal telaga. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru fihi syai'a. Aku pernah mendengar Muhammad itu menyebut-nyebut tentang itu. Faqala lahu, maka Abu Barzah berkata kepada Ubaidillah bin Ziyad, "Na'am, la marratan, wala marratain, wala thalathan, wala arba'an, wala khamsan." Iya, ya. Bahkan beliau tidak mengatakan itu hanya sekali. Tidak mengatakan itu hanya 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Artinya Nabi mengatakan itu sering kepada para sahabat-sahabatnya. Dan bukan hanya kepada satu sahabat, atau bukan di satu tempat, atau bukan hanya sekali 2 kali keadaan, tidak. Jadi terkait dengan telaga ini Nabi SAW menyebutkannya berkali-kali. Karena perlu kita ketahui bahwa Ubaidillah bin Ziyad ini seakan ingin mengingkari tentang hadis yang terkait dengan telaga, jamaah. Makanya ditegaskan oleh Abu Barzah. Ya. Kalau nggak percaya bahasa kita begitu. Kalau nggak percaya tanya kepada sahabat-sahabat lain, pasti mereka mendengar tentang telaga yang disampaikan oleh Nabi SAW. Makanya beliau menegaskan, "Faman kadzdzaba bihi fala saqahu Allahu minhu tsumma kharaja mubghidun."
Ya, kalau yang mendustakannya, maka Allah tidak akan memberikan minum darinya. Kalau yang mendustakan tentang telaga tersebut. Lalu kemudian Abu Barzah, ya, dia keluar ataupun meninggalkan Ubaidillah bin Ziyad ini dengan marah. Karena Ubaidillah bin Ziyad ini seakan ingin menolak terkait dengan hadis, ya, masalah al-haud ataupun telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu jamaah, ya, itu dalil ataupun hadis yang berkaitan dengan telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan wajib bagi kita untuk mengimaninya. Nah, kemudian jemaah rahimakumullah, sekarang yang jadi pertanyaan begini, kira-kira di mana letak telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Kan kita sering melihat itu peta perjalanan kehidupan manusia setelah kematiannya. Apakah ini sifatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Memang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu secara detail kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau ini sifatnya ijtihad? Ya. Atau ini sifatnya ijtihad? Ya. Maka para ulama menyebutkan bahwa tidak ada kedetilan dalam menyebutkan terkait dengan perjalanan, ya, setelah kematian dari satu ke keadaan yang berikutnya sampai ke keadaan yang berikutnya. Ya. Jadi seperti itu. Ya, sehingga bisa dikatakan bahwa ini bersifat, ya, bisa bersifat ijtihad, ya. Akan tetapi dipandu dengan dalil-dalil yang menjelaskan terkait dengan kejadian-kejadian tersebut. Nah, jadi begitu. Nah. Baik, nah makanya di sini termasuk salah satu yang dibicarakan oleh para ulama adalah di mana letak telaga tersebut. Apakah ketika di mahsyar atau, ya, setelah seseorang itu melewati sirat? Ya. Apakah di mahsyar atau setelah seseorang itu melewati sirat? Artinya kalau orang itu sudah melewati sirat, dia mampu untuk melewatinya, ya berarti dia akan masuk surga. Sehingga pertanyaannya, buat apa mampir ke telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu? Kalau dia sudah melewati sirat, ya berarti dia masuk surga. Di surga dia akan mendapatkan air minum yang lebih baik dan lebih banyak. Nah begitu. Nah di sini, ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala ada dua pendapat. Ya, ada dua pendapat ulama. Sebagian ulama, ya, berpendapat bahwa letak telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di padang mahsyar. Jadi sebelum sirat. Ya. Dan ini tentunya pendapat mayoritas ulama. Kenapa mereka berpendapat demikian? Ada sebabnya. Ya. Pertama, hikmah dari telaga itu kan menghilangkan rasa haus. Sementara rasa haus tersebut terjadi di mana? Di mahsyar. Dari keterangan-keterangan dalil terkait dengan keadaan manusia yang ada di mahsyar, itu pertama. Kemudian yang kedua, dalam hadis yang disebutkan bahwa ada yang diusir dari telaga. Berarti ini menunjukkan bahwa peristiwa telaga itu sebelum sirat. Karena kalau sudah melewati sirat, bagaimana mau diusir? Sebab kan orang kalau sudah melewati sirat berarti jelas pasti dia masuk surga. Ya. Jadi begitu. Ya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim terkait dengan telaga. Taridu alayya ummati al-haud. Umatku menemuiku di telaga. Wa ana adzu dan nas anhu, dan aku menghalau mereka darinya. Ya. Kama yadzudu rajulu ibila rajuli an ibilihi. Sebagaimana seseorang ketika menghalau onta orang lain dari ontanya. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Nabiullah, wahai Nabiullah, ata'rifuna, kira-kira engkau kenal kami enggak besok? Ya. Nabi SAW mengatakan, na'am, iya aku akan mengenal kalian. Ya. Seperti itu. Nah, baru Nabi menjelaskan tentang masalah ghurul muhajjalin itu. Beliau mengenal umat beliau itu dari apa? Bekas wudunya. Ya. Baik, kemudian di akhir hadis ini
Nabi SAW mengatakan ternyata ada beberapa orang yang mereka dari umat beliau yang dikenal oleh beliau, tapi mereka tidak bisa mendekat dari telaga tersebut. Ya. Sampai Nabi mengatakan fa'aqulu ya Rabb haula'i min ashabi. Wahai Rabb, mereka adalah dari golonganku. Ya. Fayujibuni malak, maka malaikat menjawab perkataanku tersebut. Fayaqulu wa hal tadri ma ahdatsu ba'dak. Tahu enggak kamu apa yang telah mereka kerjakan sepeninggalmu? Nah, jadi begitu. Nah, sehingga dari hadis ini tentu peristiwa ini tidak mungkin terjadi setelah sirat. Ya. Nanti kita akan bahas sirat, itu jembatan. Tidak mungkin terjadi sirat, karena kalau terjadi setelah sirat, ya pastinya nggak akan mungkin dihalangi dan dihalau oleh Nabi SAW untuk mendatangi telaganya. Allah sendiri telah menyelamatkan dia dari berbagai macam perjalanan sampai menuju ke surga. Kenapa Nabi SAW tiba-tiba menghalanginya untuk masuk ke dalam untuk mendekati ke telaga beliau SAW. Itu pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua, sebagian ulama mengatakan bahwasanya letak telaga Nabi itu setelah sirat. Nah, jadi begitu. Ya. Nah, ini pun pendapat ini juga merupakan pendapat yang dimana Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani lebih condong terhadap pendapat tersebut. Ya. Dia lebih condong. Ya. Nah, sebab apa? Di antara dalil yang menguatkan pendapat mereka itu adalah hadits Nabi riwayat Imam Bukhari ketika beliau mengatakan inni farratukum alal khawdi, aku akan menunggu kalian di telagaku. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya jika letak telaga di mahsyar, berarti bisa jadi yang datang itu adalah para pelaku maksiat. Para pelaku maksiat. Sementara setelah itu ketika mereka melalui sirat, ternyata mereka terjungkal dan masuk ke neraka. Ya kan? Artinya begini, bahwa kalau telaga itu sebelum sirat, ya, berarti orang-orang yang berbuat maksiat pun tentunya bisa dong mendatangi telaga Nabi SAW. Ya kan? Bisa. Ya. Tapi andaikan itu bisa, kemudian mereka melewati sirat, akhirnya terjungkal juga ke neraka. Dan pertanyaannya, apakah mereka akan kehausan di neraka? Sedangkan dalam hadits Nabi bahasanya apa? Man syariba minhu lam yurwa ba'daha abadan, ataupun lam yadma abadan. Barang siapa yang meminum dari telaga tersebut, maka selama-lamanya dia tidak akan merasa haus. Nah, ya. Jadi ketika mereka sudah meminum telaganya Nabi, kok ternyata Allah masukkan, ya, mereka para pelaku maksiat ini ke dalam neraka, ya berarti mereka tenang-tenang saja. Sehingga semua hadis dan semua ayat yang membicarakan tentang makanannya penduduk neraka, minumannya penduduk neraka, ya, yang terbuat dari apa? Keringat dan nanah serta darahnya penduduk neraka, itu terbatalkan dengan pendapat ini. Ya. Artinya dengan pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa apa? Bahwa telaga itu letaknya sebelum sirat. Orang udah minum. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Baik. Nah, inilah alasan dari pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa sirat itu ya sebenarnya terletak setelah telaga itu letaknya setelah sirat, bukan sebelum sirat. Namun kalau kita kembalikan kepada pendapat mayoritas para ulama, maka tentu ya kita bisa katakan bahwa kita bisa mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa telaga itu letaknya sebelum sirat, seperti itu. Ini pendapat yang kuat, ya. Nah, wallahu taala alam bisawab.
Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian rahimakumullah terkait dengan sifat telaga. Sifat telaga itu adalah baik dari sisi bentuk ataupun isinya. Pertama kita akan bahas tentang bentuk dan luasnya telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait dengan bentuk dan luasnya telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya tidak ada keterangan secara rinci. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika ditanya tentang luasnya telaga dan bentuknya, beliau terkadang menggunakan metode pendekatan waktu tempuh dan juga terkadang beliau menggunakan metode pendekatan jarak tempuh, ya. Menggunakan waktu dan menggunakan jarak. Nah, di antara dalil-dalil yang menunjukkan ya pendekatan waktu tempuh adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan dalam riwayat Imam Muslim, haudi masiratu syahrin wa zawayahu sawaun. Luas telagaku itu sejauh sebulan perjalanan. Nah, itu kan jauh ya, luar biasa. Jadi berarti besarnya luar biasa. Wa zawayahu sawa, dan setiap sisinya sama panjang. Itu keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, riwayat Imam Muslim, ya, kata beliau, arduhu mithlu tulihi, lebarnya sama dengan panjangnya. Jadi di sini mayoritas ulama sepakat bahwa bentuk telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu persegi, karena kan sama sisinya. Namun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ketika beliau mensyarah kitab Aqidah Al-Wasithiyah, beliau mengatakan yang dimaksud dari setiap sisinya yang sama panjang itu adalah bentuknya bulat. Jadi telaganya bentuknya bulat. Ya. Jadi gitu. Karena beliau memahami maksud panjang dan lebar sama itu adalah panjang jari-jarinya yang sama. Jadi bukan kotak, tapi telaga ya bulat. Ya, entah bulatnya bulat benar-benar bulat, ya kalau setiap sisinya sama ya berarti bulatnya benar-benar bulat. Ya kalau kita lihat telaga di dunia kan kita jarang mendapati telaga itu kotak. Kalau yang kotak itu kolam renang, Pak. Ya. Ya. Yang kotak itu kolam renang atau persegi panjang lah kolam renang. Ini kalau kita lihat yang ada di dunia. Tapi sekali lagi wallahu a'lam bishawab. Karena Nabi tidak menjelaskan secara rinci. Jadi ini sifatnya hanya ijtihadnya para ulama. Tapi kan kita ketika membahas tentang ini, hikmahnya bukan itu. Ya. Seperti ketika kita mempertanyakan bumi ini bulat apa lonjong. Antum ngapain tanya begitu? Tanya itu bagaimana cara bisa masuk surga gitu. Nggak perlu tanya bumi itu bulat atau lonjong, telur dulu atau ayam dulu. Nah, ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang ya, tidak memberikan hikmah dalam keimanan kita. Loh, saya perlu tahu saat itu, perlu faham. Ya. Jadi semua perkara yang gaib, ya, yang tidak dijelaskan secara rinci baik dari Allah dan Rasulnya, yang akhirnya para ulama itu sifatnya hanya ijtihad, ya maka kita terima dan wajib kita imani saja. Seperti itu. Kalau kita mau mengikuti ijtihadnya ulama ini, ya silakan. Tapi kita lihat apa hikmah di balik itu semua. Yang terpenting itu adalah mengimani adanya telaga Rasulullah dan bagaimana caranya kita bisa dapat ya singgah di telaga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus kita pikir. Nah, jadi begitu. Nah ini dalil-dalil yang sifatnya pendekatan waktu. Nah ada beberapa riwayat yang di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang luasnya telaga itu, ya, model pendekatannya dengan jarak tempuh. Ya. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim juga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, arduhu mithlu tulihi ma baina Amman ila Ailah.
Jadi lebarnya itu sama dengan panjangnya, yaitu seukuran antara Amman dan Ailah. Ada wilayah Amman, ada wilayah Ailah. Wilayah Ailah itu wilayah yang dekat dengan Madinah. Ya, jadi gitu. Ya. Jaraknya antara itu. Nah, dalam riwayat lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika ditanya tentang luasnya telaga tersebut, beliau mempermisalkan jarak antara Yordania dan Syam. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, qadru haudi kama baina Ailah wa Sana'a minal Yaman. Luas telagaku itu bagaikan antara Ailah dan Sana'a di Yaman. Ya. Ailah dan Sana'a. Nah, tentunya perbandingan ini menunjukkan bahwa jaraknya sangat jauh. Ya. Karena tadi kita sebutkan Ailah itu daerah bagian utaranya kota Madinah, sedangkan Sana'a kan negeri bagian selatan Jazirah, ya. Sehingga sangat jauh. Tapi Nabi tidak mengatakan secara spesifik, tapi seperti itu. Adapun misalnya kalau mau diukur apakah sama, ya, ketika jawaban Amman dengan Ailah ataupun Ailah dengan Sana'a, ataupun di riwayat lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan antara Madinah dan Sana'a. Nah, artinya dari penjelasan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tentang jarak telaganya yang berbeda-beda, sehingga hal ini menimbulkan persepsi para ulama tentang jarak yang sebenarnya. Berapa sih jarak yang sebenarnya? Ya. Jadi artinya ini hal yang perkara yang bersifat ijtihadiyahnya para ulama. Kalau diukur dengan jarak ataupun waktu kita di dunia, ya tentunya, ya, itu nanti akan berbeda sebagaimana berbedanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjawab kepada satu orang dengan orang yang lainnya. Namun bukan berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyelisihi dari apa yang beliau sampaikan kepada satu orang kepada orang yang lainnya. Karena beliau sifatnya hanya memberikan gambaran bahwa kalau Amman dengan Ailah, Madinah dengan Sana'a ini kan jauh. Artinya telaga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu luasnya begitu luar biasa. Ya, luasnya begitu luar biasa. Kan Nabi tidak sampai mengatakan bahwa Sana'anya sebelah mana, utara apa barat. Nah kalau mau dihitung seperti itu. Kemudian Ailahnya sebelah mana, timur atau barat ataupun utara ataupun selatan, kan enggak. Antara itu. Ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi sendiri pun Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu secara detail terkait dengan seberapa lebarnya dan luasnya telaga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tahu begitu luasnya luar biasa. Ya, secara umum beliau tahu luasnya luar biasa. Baik, seperti itu. Kemudian tentang cangkir-cangkir di telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jelas ini sebagaimana penjelasan tentang telaga, sifatnya salah satunya adalah Nabi menjelaskan tentang isi cangkirnya. Ka'ada di nujum fis sama. Itu sebanyak bintang yang ada di langit. Jadi nggak ada istilah antri, ya, untuk minum telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua kita bisa memegang cangkir dan kita bisa meminum dari telaga tersebut. Nah, begitu. Baik. Kemudian yang ketiga tentang sifat air telaga Nabi. Ya. Pertama tentang warna air. Warna air di telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dijelaskan oleh beliau, wa ma'uhu abyad minal warik. Dan airnya itu lebih putih dari perak. Atau perak itu warnanya putih, itu lebih putih dari itu. Di dalam riwayat lain, ya, beliau mengatakan asyaddu bayadan minal laban, lebih putih dari susu. Ya, lebih putih dari susu. Di dalam riwayat lain Nabi mengatakan asyaddu bayadan minal thalj, lebih putih dari es ataupun salju. Nah, ini keterangan tentang warna air yang ada di telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentang rasanya,
bau dari telaga tersebut, ya. Maka Nabi menjelaskan ahla minal asal bil laban, airnya itu lebih manis daripada madu yang dicampur dengan susu. Jadi manisnya luar biasa, tapi nggak menyebabkan diabetes, ya, tenang saja, ya. Sudah terhindar dari itu semuanya. Kalau kita kan sekarang di dunia mirah-mireh, ya. Saya itu sering tertuduh dengan perut yang besar ini, bisa jadi antum diabetes, Ustaz. Banyak minum yang manis-manis itu. Gitu. Baik. Kemudian baunya, ya, dalam keterangan disebutkan warihuhu atyab minal misk, dan baunya itu lebih wangi daripada minyak misik ataupun kasturi. Nah, luar biasa. Kemudian bagaimana dengan sifat air telaga? Sifat air telaga itu deras, sangat deras. Ya. Jadi jangan takut kehabisan, karena sumbernya dari mata air surga. Begitu. Sebagaimana yang Nabi SAW jelaskan, yashkhabu fihi mizabani minal jannah, di telaga tersebut ada saluran air yang bersambung ke surga. Nah, inilah sifat air yang ada di telaga Nabi SAW. Nah, kemudian siapa yang pertama kali meminum telaga tersebut? Kemudian juga siapa yang sekiranya terhalangi dari telaga tersebut, ya, dari golongan mana? Dan diantaranya adalah dari golongan ahlul bidah, dan ahlul bidah yang bagaimana yang terhalangi, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bishawab. Baik. Ada yang ditanyakan sama? Silakan. Nah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, terima kasih ilmu yang diberikan, semoga bermanfaat buat kami semua yang ada di sini dan khususnya mendapatkan keberkahan bagi Ustadz. Amin. Amin. Sebagaimana hari ini kita meyakini agama tauhid ini dimulai dari yang saya ketahui adalah dari Nabi Ibrahim, kemudian dan seterusnya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada hadis yang menyatakan, dan kalau salah saya mohon maaf, mengatakan bahwa orang tua Rasulullah itu di neraka. Terkait dengan itu berarti diyakini atau disimpulkan bahwa orang tua Rasulullah tadi tidak menganut agama tauhidnya Ibrahim tersebut. Itu yang pertama. Kedua, kalau saya mencoba mengklasifikasikan manusia ini, ada dari zaman Ibrahim, Nabi Ibrahim sampai sekarang ini, artinya ada orang yang sangat soleh, ada orang yang setengah soleh, ada yang orang yang kafir lah gitu, kira-kira seperti itu. Nah, ketika orang itu meninggal sampai hari ini, ya kalau yang jelas, kalau yang soleh tadi mungkin tidak mendapatkan sisa kubur, kemudian yang setengah soleh tadi mungkin sudah selesai. Dan apakah orang yang tidak soleh atau kafir tadi selama dari kematiannya 1000 tahun atau 100 tahun yang lalu dia disiksa sampai hari ini atau seperti apa? Kemudian kaitannya dengan hari ini, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar pada hari kiamat misalnya, katakanlah tahun depan misalnya, bagaimana sifat adilnya Allah ketika orang yang sangat tidak soleh tadi atau kafir tadi meninggal, sementara dia hanya mendapatkan siksaan yang lebih pendek jaraknya dengan orang-orang yang telah meninggal 100 atau sekian puluh tahun yang lalu. Saya mohon penjelasan apakah yang pertama tadi dalil orang tua Nabi, dan bagaimana cara menjelaskan Allah tentang keadilan, tentang amal-amal orang yang terdahulu dan kini sementara harinya ditentukan belakangan. Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah pertanyaannya langsung 3. Ya. Jadi langsung ditutup nih. Baik, terkait dengan orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang tuanya Nabi Ibrahim juga Alaihi Wasallam. Kalau kita mau
membahas tentang orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harusnya kita juga compare dengan orang tua Nabi Ibrahim. Kira-kira kalau kita katakan orang tua Nabi Ibrahim kafir, itu sepakat nggak? Iya, orang tuanya Nabi Ibrahim jelas dalam sirah sejarahnya pembuat berhala. Ya, pembuat berhala orang tua Nabi Ibrahim. Lalu kemudian kita akan katakan bahwa orang tua Nabi Ibrahim enggak, kan anaknya kan Nabi begitu. Lalu yang orang tuanya kafir, orang tuanya Nabi, anaknya kafir juga ada. Siapa? Putranya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, artinya adalah kita tidak berbicara agama itu terkait dengan logika. Bukan. Tapi kita berbicara agama kaitannya dengan dalil. Dan di antara petunjuk tentang keterangan bahwa apakah orang tua Nabi itu kafir, ya disebutkan dalam dalil-dalil yang ada. Ya. Di antaranya adalah ketika Nabi SAW mengunjungi orang tuanya, mengunjungi kuburan orang tuanya, maka beliau berusaha berdoa ingin memintakan ampun kepada Allah terkait dengan orang tuanya itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menolak istighfarnya Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala tentang orang tuanya. Kemudian dalil juga di dalam riwayat Imam Muslim, ya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, pernah ada seorang yang dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aina ibni?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Finnar, anakmu ada di neraka." Ya. Falamma qaffa da'au faqala inna abi wa abaka finnar. Maka Nabi mengatakan bahwa bapakmu juga ada di neraka. Ya. Jadi tidak ada satu lafaz pun yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa bapaknya ada di surga. Justru malah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa bapakku dan bapakmu juga ada di neraka. Ya. Nah, sekarang kita mau bantah dengan cara apa? Makanya tadi, kalau kita beragama, ya maka jangan dahulukan akal terlebih dahulu. Dan ini sebenarnya kasus pembahasan tentang ini itu kan sudah banyak dibahas, Pak, ya. Artinya seperti itu. Jadi kalau ada orang yang saya sampai enggak setuju saya orang tuanya Nabi masa di neraka. Ya, setuju nggak setuju, tapi ini yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kita mau membantah hadis ataupun pernyataan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita mau membantah firman Allah Subhanahu Wa Taala? Terkait Allah melarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang tuanya. Jadi seperti itu, ya Pak ya. Adapun tapi kan Nabi kan orang yang mulia dan yang lain sebagainya. Ya sebagaimana kita melihat anak keturunan Nabi, tidak semuanya mulia. Yang mulia adalah Hasan dan Husain, cucunya, kemudian Fatimah serta putri-putri beliau. Terlepas dari kebenarannya benar ataupun tidak, ada anak cucu Nabi hingga sekarang, kita bisa lihat apakah mereka bisa dianggap mulia disebabkan karena keturunan. Sebagaimana kalau kita mau berbicara tentang kemuliaan itu disebabkan karena anaknya ataupun karena orang tuanya, secara umum kan tidak. Ya. Jadi seperti itu, kullu nafsim bima kasabat rahina. Ataupun kalian la tus'aluna amma ya'malun, kalian tidak akan ditanya atas apa yang telah diperbuat oleh mereka, ya, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, Pak, ya. Nah, makanya atau kita seperti ini, bahwa bahasan seperti itu sudah
apa faedah daripada kita membahas dari orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kan sekarang kan sampai dikatakan bahwa ya berarti kalau yang mengatakan orang tua Nabi itu di neraka, berarti mereka telah menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, Nabi yang mengatakan sendiri. Atau beginilah, coba apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takwilkan, tafsirkan sendiri silahkan. Ya. Oh enggak, maksud Nabi bukan mengatakan bahwa orang tuanya di neraka. Orang Nabi jelas mengatakan di neraka, ya kan? Abi wa abaka finnar. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, bapakku dan bapakmu di neraka. Ya. Seperti itu. Ya. Begitu juga dalam riwayat Imam Abu Hurairah, dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menziarahi ibunya, menziarahi kubur ibunya. Ya. Beliau menangis. Ya. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ista'dzantu Rabbi fi an astaghfirullah." Aku izin kepada Allah untuk memintakan ampun kepada ibuku. Tapi falam ya'dzan li wa tasta'dzantuhu fi an azura qabraha fa adzinali. Ya. Allah tidak mengizinkan aku untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ibuku. Tapi Allah mengizinkan aku untuk menziarahinya. Fazurul kubur, maka ziarahilah kubur, fa inna tudzakirul maut, karena menziarahi kubur itu termasuk bagian daripada apa? Mengingat kematian. Nah, artinya seperti itu, Pak. Ini jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan jawaban dari, kalau orang misal bertanya kepada saya, bukan jawaban dari Ustadz, bukan jawaban dari saya, tidak. Tapi jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan, mungkin bagi mereka-mereka yang masih belum percaya, artinya begitu, ya silakan kalau mau mentakwilkan sendiri jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu saja, ya. Kalau memang ada orang yang masih belum yakin tentang bagaimana tentang keadaan orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, soalnya apa Pak? Saya lupa. Panjangnya. Enggak apa-apa Pak, biar interaksi. Orang Oh iya. mat gitu. Oh iya. Jadi bagaimana itu? Adilnya di mana? Jadi enak betul yang mati belakangan gitu, Ustaz. Ini ngeri kalau orang yang punya pandangan seperti ini, kayaknya dia berdoa pengen segera kiamat gitu. Jadi nggak ada siksa kubur kan? Langsung pindah ke ini. Baik, ya. Nah, terkait dengan siksa kubur, ini sepakat para ulama, ya, kecuali mereka yang kelompok-kelompok ataupun firqah-firqah yang dianggap sesat oleh para ulama yang mengingkari tentang adanya siksa kubur. Jelas kan ya? Pertama ya. Nah kemudian yang jadi pertanyaan, apakah siksa kubur itu daim, artinya selama-lamanya hingga hari kiamat, atau tangkote ataupun terputus? Ya. Baik. Disepakati oleh para ulama bahwa sifat siksa kubur ataupun nikmat itu daim ila yaumil qiyamah. Nah, cuman tadi yang jadi pertanyaan, lah bagaimana orang yang mati dulu kan menunggu datangnya hari kiamat, kan berarti lebih lama siksanya daripada yang mereka mati dekat dengan hari kiamat kan? Atau kalau perlu meninggalnya pas ketika hari kiamat, jadi nggak ada siksa kubur lagi. Di mana sisi keadilan Allah Subhanahu wa taala? Luar biasa ini pertanyaannya. Saya ngeri juga mau jawab sebenarnya. Ya, kalau iya gitu Pak ya. Sudah dituntut keadilan Allah di mana nih kan bahasa kasarnya gitu. Nah, ya. Sebenarnya terkait dengan siksaan lama tidaknya itu
Kalau sudah di alam barzah itu tidak dihitung dengan keberadaan lama atau tidaknya mereka di saat mereka disiksa ataupun diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka sudah tidak mengukur waktu. Ya. Karena yang mereka rasakan itu pada saat itu adalah siksaan tersebut, bukan lamanya siksaan tersebut. Ya. Dan mereka merasakan sama, yang matinya dulu lebih awal dengan yang matinya terakhir, yang mereka rasakan sama, bukan masalah waktu. Makanya tidak ada satu dalil pun ya di dalam Al-Quran orang-orang yang sudah diwafatkan oleh Allah di alam barzah, doa mereka apa? Ya Allah, segerakanlah hari kiamat, itu enggak ada. Tapi yang mereka doa apa? Kembalikan aku ke dunia. Itu. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa meskipun dia matinya sudah di abad yang lalu ataupun sekarang, ya, jadi mereka tidak merasakan ataupun tidak menilai siksaan yang begitu lama yang mereka dapatkan itu dari jarak ataupun dari waktu. Ya. Tapi lebih bagaimana mereka menyesali atas perbuatan yang mereka telah lakukan di dunia dan meninggalkan kewajiban bagi mereka. Jadi itu jawabannya, ya. Sehingga keterangan di mana keadilan Allah, disitulah keadilan Allah. Allah tidak pernah ya memberitakan tentang keluhan para penduduk neraka sebagaimana keluhannya orang yang dipenjara kenapa lama sekali nggak keluar-keluar begitu. Ya, itu ya begitu. Tapi lebih kepada sekiranya aku dihidupkan lagi, maka aku akan menebus semua yang aku tinggalkan dari ketaatanku kepadamu ya Allah. Jadi seperti itu Pak ya. Baik, Allah alam. Kemudian yang terakhir Pak, apa tadi? Ya, satu-satu nih Pak. Sebenarnya. Ya, bagi seorang yang apa tadi orang yang kafir tadi ya, seolah dia sebenarnya sudah terjawab tadi ya dengan jawaban kesimpulan tadi, karena orang yang kafir tadi merasa enak-enak aja gitu karena kalau tadi tapi sudah terjawab sama Ustadz tadi. Artinya pertanyaan saya tadi, kalau orang kafir tadi juga mendapatkan waktu yang sebentar, enak betul dia kan begitu. Jadi lebih baik orang akan berpikir seperti itu Ustadz. Kira-kira begitu. Iya. Tapi sudah terjawab Pak ya? Sudah. Nah, ada yang lain Pak? Ya silakan. Tadi telaganya kan ada di Padang Masar. Telaganya seluas ya Nabi bilang 1 bulan kiri kanan gitu ya Tat. Kan nanti di Padang Masar itu kan banyak manusia miliaran Tat. Dengan apakah ada hadisnya yang ngelihat telaga itu orang-orang beriman aja, apa semuanya bisa ngelihat? Nanti kan jatuhnya berebut nih Tat. Kesono semua kan, sedangkan Nabi kan sendiri juga kan gitu ya. Makasih Tat. Itulah ya. Itulah satu dari kelemahan kita sebagai manusia dengan keterbatasan pengetahuan kita terkait perkara yang gaib. Pertama seperti itu. Yang kedua, bahwa kelemahan kita sebagai manusia yang ketika memvisualisasikan sesuatu itu sesuai dengan sependek pengetahuan yang kita ketahui. Ya enggak? Misal contoh begini, kalau kita sedang bicara tentang sungai yang ada di surga, yang satu airnya susu, pasti kalau kita ingin memvisualisasikan, oh berarti sungai itu begini. Oh nanti ada batu-batuannya dong. Bisa buat mandi dong. Ya. Dan yang lain sebagainya. Jadi sesuai dengan sependek pengetahuan kita sebagai manusia. Itulah kelemahan kita sebagai makhluk Allah. Dan Allah itu tidak cacat dari sisi ketidakberdayaan. Kelemahan itu Allah jauh daripada sifat kekurangan seperti itu. Ya. Artinya seperti ini, bahwa
Ketika telaga itu besarnya luar biasa, kemudian manusia itu kan juga banyak, apalagi umat yang terbanyak itu kan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti nanti berdesak-desakan, ataupun mungkin nanti apakah mau bisa melihat telaganya Nabi. Kalau kita ini kalau mencoba untuk memvisualisasikan kayak kita ikut kajian di Gunung Kidul, ada Ustadz Khalid Basalamah yang hadir 12.000 orang. Yang paling belakang nggak bisa lihat wajahnya beliau langsung, kan begitu. Nah, visualisasinya kita begitu ya. Padahal tidak semuanya nanti akan melihat telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti akan kita bahas, ada sebagian dari umat beliau yang tahu itu telaga beliau, tapi mereka seakan tertahan untuk bisa mendekatinya. Makanya yang tadi sedikit sudah kita singgung, ada satu hadis yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat itu umat beliau. Dari mana beliau lihat? Ya dari bekas wudhunya. Tapi kok kenapa mereka tidak bisa mendekat ke telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka saat itu dijawab oleh malaikat, karena kamu nggak tahu apa yang dia kerjakan setelahmu. Artinya semua umat Nabi, baik yang kafir, yang munafik, yang pendosa, yang pelaku bid'ah, semuanya bisa melihat telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi mendekatinya itu belum tentu bisa, Pak. Ya, sesuai dengan apa? Kadar ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan sekali lagi, telaga Nabi ini bagian daripada syafaat beliau. Ya, yang Allah izinkan kepada beliau dan kepada orang-orang yang beriman serta taat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Artinya kalau Allah tidak izinkan, siapapun dia nggak akan mungkin mampu mendekati telaga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu Pak. Ya, insya Allah kita akan bahaslah pertemuan mendatang. Ya, hadirkan insya Allah Pak ya. Hadir terus Pak ya. Nah. Baik, begini itu yang bisa kita bahas untuk pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.